Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni, CGP Angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Bojongmanik, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kali ini saya akan memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak. Selamat menyaksikan. Nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, inovatif. Yang keempat, kolaboratif. Dan yang kelima, reflektif. Peran guru penggerak. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, mendorong kolaborasi antar guru. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Nah, bagaimanakah gambaran diri saya setelah 3 tahun yang akan datang setelah mengikuti guru penggerak? Yang pertama, berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik, saya adalah among belajar bagi siswa. Saya akan senantiasa menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, mengutamakan kepentingan murid dan memahami segala kebutuhan murid, menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menarik sehingga siswa merasakan kebahagiaan dalam belajar. Berpihak pada murid adalah salah satu langkah awal untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Kegiatan yang sudah dan akan saya terapkan secara berkelanjutan. Yang pertama, memberikan bimbingan kepada murid yang mengalami kesulitan belajar. Yang kedua, mewadahi minat dan bakat murid sesuai potensi dan bakat mereka. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan agar murid merasakan kebahagiaan di dalam belajar. Dan yang keempat, memanfaatkan teknologi dan alam sekitar agar murid mengalami pembelajaran sesuai dengan zamannya. Berikutnya, mandiri. Sebagai seorang pendidik yang mendukung perubahan pendidikan ke arah yang lebih maju dan dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang mandiri, saya akan senantiasa memulai perubahan itu mulai dari diri sendiri dengan melakukan berbagai pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi demi pendidikan yang berkualitas dan menciptakan generasi bangsa yang berkualitas. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan. Yang pertama, aktif dalam komunitas guru seperti MGMP dan PGRI. Yang kedua, mengikuti kegiatan pengembangan diri dan melakukan pengimbasan kepada rekan guru lainnya. Yang ketiga, membina dan membimbing siswa untuk kegiatan FLS 2M. Berikutnya, inovatif. Sebagai seorang pendidik, saya harus mampu berkreasi memunculkan gagasan baru dan jeli melihat peluang yang ada di sekitar. Saya akan terus berinovasi dalam dunia pendidikan sesuai dengan tuntutan zaman agar saya dapat menjawab tantangan pendidikan abad 21 ini dan menjadi coach bagi guru lainnya nantinya. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan diantaranya membuat alat peraga pembelajaran. Alat peraga ini saya buat untuk memotivasi peserta didik dalam belajar. Alat peraga ini saya buat adalah tebak tokoh dalam pelajaran bahasa Indonesia pada materi teks biografi. Dalam hal ini, peserta didik menebak tokoh-tokoh melalui permainan tebak tokoh. Yang kedua, melakukan evaluasi pembelajaran menggunakan aplikasi Quizizz. Nah, Quizizz ini adalah aplikasi yang digunakan untuk kuis. Agar siswa lebih antusias dan termotivasi dalam melakukan evaluasi atau assessment for learning, saya menggunakan aplikasi Quizizz ini. Kemudian, membuat media pembelajaran berbasis digital. Dalam hal ini, contohnya adalah e-modul yang saya buat menggunakan aplikasi Flipbook. Kemudian, mengembangkan LKPD dengan kearifan lokal. LKPD ini saya selipkan unsur-unsur budaya lokal dalam materinya, seperti suku Baduy, batik Lebak, dan lain-lain. Berikutnya adalah kolaborasi. Untuk mendorong kolaborasi antar guru dan menggerakkan komunitas praktisi, nilai kolaboratif akan saya terapkan dengan menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan murid, rekan sejawat, komite, maupun komunitas praktisi yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal saya. Nilai kolaboratif sangat penting untuk bekerja sama membangun tujuan bersama. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan. Yang pertama, kolaborasi dengan para pemangku kepentingan di sekolah. Sebagai pembina OSIS, saya selalu berkolaborasi dengan Wakasek Kesiswaan dan pengurus OSIS serta berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk membuat sebuah program baru yang bernama podcast. Kemudian, yang berikutnya, kolaborasi dengan teman sejawat. Nah, dalam hal ini misalnya dalam pembuatan bahan ajar dan lain-lain. Kemudian dalam pembelajaran, saya pun membiasakan kepada murid untuk berkolaborasi melalui aktivitas diskusi dan presentasi.
Dan berikutnya, kolaborasi dengan murid ketika membentuk kesepakatan kelas. Berikutnya adalah nilai reflektif. Sebagai seorang pendidik, saya akan terus melakukan refleksi dari apa yang sudah saya capai dengan mengevaluasi diri, baik kekurangan maupun kelebihan saya. Hal ini saya lakukan agar saya dapat memperbaiki kekurangan dan mengembangkan apa yang sudah baik. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan. Yang pertama, melakukan evaluasi diri dalam kegiatan pembelajaran. Saya selalu bertanya kepada siswa mengenai kesan pembelajaran yang sudah berlangsung, atau siswa membuat catatan tanpa nama yang saya beri nama catatan kejujuran sebagai bahan kritik dan saran untuk saya dalam pembelajaran. Kemudian saya juga melakukan perbaikan metode pembelajaran dari pengalaman sebelumnya. Kemudian saya memanfaatkan juga hasil supervisi dari kepala sekolah atau pengawas untuk perbaikan. Kemudian saya juga selalu meminta kritik dan saran kepada rekan sejawat mengenai apapun yang harus saya perbaiki lebih baik. Sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.